Setelah penetapan Verdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, publik masih menanti beberapa hal yang belum diungkap, mulai dari motif pembunuhan, dugaan pelecehan seksual, dan juga keterlibatan 11 polisi lain yang saat ini sudah berada di tahanan khusus. Penetapan tersangka Verdi Sambo dinilai belum akan meredakan hiruk-pikuk, apalagi banyak pihak melihat masih ada kepingan yang hilang. Kita bahas sore ini bersama narasumber sudah bergabung melalui Zoom, Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Pak Eka, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda. Ada juga Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Jakarta. Pak Suparji. Sore, Mbak Putri. Saya bisa mendengar jelas suara bapak-bapak sekalian. Saya ke Pak Eka terlebih dulu. Pak Eka, apakah keluarga puas dengan penetapan tersangka Verdi Sambo? Ya, pertama kami mengapresiasi ya kerja dari tim sus dan irsus yang berani menetapkan FS sebagai tersangka. Kami dari pihak keluarga mengapresiasi akan hal itu. Kemarin dalam sebuah wawancara ayahanda Yosua sempat mengatakan bahwa meminta istri Verdi Sambo, Ibu PC, untuk berani bicara kebenaran. Apa sebenarnya yang diyakini oleh keluarga Yosua dan juga diyakini oleh tim kuasa hukum? Yang saya yakinin bahwa tuduhan pelecehan terhadap Brigadir J itu tidak ada. Ya, dugaan pelecehan itu tidak ada. Karena melihat perkembangan saat ini adalah bukan tembak-menembak, tapi ini tembak-tembak gitu kan. Itu bahasanya. Berarti kan di sini ada kejanggalan yang kami duga pembunuhan berencana terbukti. Di sini ada upaya permainan-permainan untuk mempermainkan kasus ini supaya buram, terbukti gitu kan, ada skenario-skenario. Makanya kunci dari kasus ini salah satunya adalah Ibu PC, di mana Ibu PC ini harus memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya apa yang terjadi, gitu kan, bagaimana peristiwa hukum itu terjadi, bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi. Salah satunya adalah Ibu PC. Jadi saya dan tim meragukan bahwa itu ada pelecehan seksual, satu. Yang kedua, saya juga meragukan bahwa dia depresi. Artinya penyidik harus segera memeriksa Ibu PC, gitu. Itu tuntutan kami. Baik. Kini oleh keluarga Yosua dan juga tim kuasa hukum. Saya ke Pak Suparji sekarang. Anda berpendapat yang sama, penetapan aktor intelektual sudah, tapi masih ada yang janggal? Ya, saya kira betul bahwa untuk mencegah fitnah kepada almarhum menjadi penting kesaksian dari Ibu PC tadi itu. Karena tentunya ironi kan, kalau sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak dilakukan, maka kemudian berkembang menjadi opini masyarakat gitu. Jadi kasihan gitu almarhum yang kemudian namanya menjadi tidak baik di masyarakat karena ketidakjelasan informasi itu. Maka menjadi satu hal yang sangat penting Ibu PC itu untuk memberikan kesaksian. Satu itu dalam rangka membersihkan nama atau memastikan peristiwa apa sebetulnya yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua juga membantu terang benderangnya perkara gitu loh. Karena yang bersangkutan kemungkinan besar memiliki ya sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dialami secara langsung atas peristiwa tadi itu. Sehingga ini menjadi penting untuk yang bersangkutan memberikan suatu kesaksian gitu loh. Jadi ini tentunya tidak akan berhenti pada penetapan tersangka kemarin karena publik tentunya memiliki indikator yang jelas tentang keberhasilan suatu pengungkapan kasus selain mengungkap siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta, siapa yang membantu. Tentunya juga akan menjadi penting tentang apa motifnya gitu loh. Apa menserianya, apa niat jahat yang kemudian menghidupkan, menggerakkan terjadinya peristiwa tadi itu. Jadi selain itu hal yang wajar keluarga meminta itu, tapi demi kepentingan hukum pun memiliki satu urgensi untuk diperiksa yang bersangkutan tadi itu. Persoalan kemudian ada kendala depresi, tentunya kan nanti secara medis harus dipertanggungjawabkan sehingga nanti semuanya ada satu kepastian. Karena ini yang menjadi satu hal yang juga sangat penting adalah bagaimana bisa dilokalisir
Ini adalah persoalan oknum, persoalan individu, bukan persoalan institusi gitu loh. Jadi jangan sampai berlarut-larut ini menjadi persoalan institusi Polri. Salah satunya untuk mengatasi adalah segera menyelesaikan kasus itu, meminta pertanggungjawaban, meminta kesaksian pihak-pihak yang terkait gitu Mbak. Ya. Eka, kalau misalnya Anda lihat kemarin dari konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri, banyak kemudian pertanyaan oleh teman-teman media sudah menanyakan soal motif dan lain sebagainya, masih didalami. Anda melihat di sana ada keengganankah untuk mengungkap yang mungkin sebenarnya sudah diketahui atau bagaimana? Saya jadi loncat ini keinginan publik. Sebenarnya bukan motif dulu yang harus kita bicarakan. Kalau kita ingat, ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, kami melakukan pendekatan ini pro justisia dengan meminta ekshumasi dan prarekonstruksi, di mana prarekonstruksi itu untuk membuat terang bagaimana suatu peristiwa pidana itu terjadi, bagaimana dia membunuh, bagaimana dia dibunuh, apakah disiksa dulu baru dibunuh atau dibunuh dulu baru disiksa. Itu dulu yang harus dijawab oleh penyidik. Nah, dari sekian rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik ternyata jeblok gitu kan. Prarekonstruksi yang mereka lakukan di tanggal 24 hari Sabtu di Duren 3 dan di tanggal 23 malam di Polda, ternyata itu nggak ada kejadian tembak-menembak. Nah, ini pertanggungjawaban penyidik bagaimana kepada publik gitu loh. Inilah salah satu bentuk kekhawatiran dari tim dan penegakan hukum di Indonesia gitu, dengan sistem atau cara-cara penyidikan yang tidak benar, sembrono, ini akan mempertaruhkannya di penegakan hukum. Karena ini pasti bakal melibatkan dua institusi lagi, yaitu kejaksaan dan di pengadilan. Yeah. Nah, jangan berbicara motif dulu di sini, karena kalau motif nanti jatuhnya spekulasi-spekulasi. Pak Eka, berarti Anda itu dulu yang tanggung jawabkan. Iya, berarti Anda juga khawatir ketika prarekonstruksinya tidak solid dan konstruksi hukumnya tidak solid dari pihak penyidik, itu nanti akan mudah dipatahkan pada saat peradilan berlangsung. Ya, jadinya peradilan sesat. Sekarang kita tanya, saya menghadiri prarekonstruksi itu di Duren 3 dan kami menanyakan, itu prarekonstruksi terhadap laporan yang mana? Tembak-menembak, pelecehan, atau laporan kami pembunuhan berencana? Dijawab, itu tembak-menembak. Ya kan? Nah, sekarang tembak-menembak nggak ada. Ini pertanggungjawabannya gimana? Gitu loh. Dan ini orang-orang ini apa nggak teliti? Mereka kan penyidik senior nih, penyidik-penyidik reskrim yang sangat berpengalaman. Kok bisa kena prank gitu loh? Kok bisa kena hoax gitu loh? Oke, baik. Pak Suparji, Anda melihat soal ini bagaimana? Yang tadi kekhawatiran yang disampaikan Pak Eka. Ya, maka kembali pada konsep presisi gitu ya, bagaimana semuanya berjalan secara predictability, fairness, transparan itu yang harus kemudian diimplementasikan secara otentik sehingga kemudian publik memiliki trust secara otentik juga gitu loh. Jadi disinilah kemudian kinerja yang diawasi oleh publik gitu loh, supaya semuanya berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Itu sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat. Yang di sini sebetulnya yang perlu dilakukan adalah proses pembuktian. Pembuktian yang sebenar-benarnya, pembuktian material gitu ya, pembuktian tentang fakta. Yang sementara ini adalah publik belum sepenuhnya percaya bahwa itulah bukti yang terjadi atas peristiwa tadi itu. Karena di logika, dirasionalisasi, tidak masuk akal gitu loh. Maka disinilah sebetulnya bagaimana penyidik mengumpulkan para saksi, mengumpulkan bukti petunjuk, mengumpulkan surat-surat yang terkait, misalnya percakapan dan sebagainya, termasuk minta keterangan ahli secara saintifik kan, kemudian minta keterangan yang bersangkutan itu untuk mendukung proses pembuktian ini. Ini adalah satu hal yang harus segera dilakukan supaya kemudian publik itu memiliki satu kepercayaan kepada polisi, kepada institusi yang dimana adalah sebagai alat negara melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum di negara ini. Jadi kalau masih ada ketidakpuasan, masih ada keraguan, masih ada prejudice, masih ada kekhawatiran, itulah yang harus dijawab. Tentunya kalau semua adalah logis secara faktual, maka publik juga akan percaya gitu loh. Bagaimana dengan desakan publik juga, dan juga ada beberapa pihak sudah mengatakan harus sesegera mungkin kronologinya betul-betul dijelaskan seperti apa kepada publik, dan juga
kemungkinan motifnya apa? Bagaimana dengan itu Pak Suparji? Kalau tadi Pak Eka sudah mengatakan jangan logikanya lompat kemudian langsung ke motif, tapi harus dilihat dulu runtutan peristiwanya seperti apa. Bagaimana menurut Anda? Ya, betul. Bahwa sekarang adalah bagaimana ada sebuah rasionalisasi kronologi berdasarkan bukti. Berdasarkan bukti material yang benar. Baru kemudian tentunya disitulah akan dilihat tentang motifnya. Karena tentunya yang utama dilihat adalah perbuatannya kan gitu. Perbuatan akan bisa dilihat dari bukti-bukti yang ada gitu loh. Sementara ini bukti-bukti yang terungkap adalah masih kemudian belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara hukum. Maka disitulah pertanyaan yang mengemuka di publik gitu loh. Rasionalisasi, kronologi. Jangan kemudian ada sebuah narasi spekulatif gitu. Kita tidak boleh kemudian terbawa arus adanya sebuah spekulasi-spekulasi. Publik ini sangat banyak spekulasi-spekulasi. Kenapa itu terjadi spekulasi? Karena memang logikanya tidak bisa menerima atas cerita-cerita, atas suguhan-suguhan tentang perkembangan-perkembangan kasus yang mengemuka atau kemudian tentang fakta-fakta yang dikemukakan, maka kemudian bermuncul berbagai macam spekulasi. Maka ini yang harus dicegah, munculnya spekulasi, munculnya narasi yang imajinatif yang kemudian akan merugikan secara institusi gitu loh. Itu bisa dilakukan kalau ada pembuktian yang benar gitu. Kalau menurut Anda Pak Suparji, penetapan tersangka Ferdy Sambo yang sudah dilakukan ini apakah betul-betul berdasarkan tadi fakta-fakta, bukti ilmiah yang sudah dilakukan dan atau hanya untuk memenuhi keinginan publik saja, serta padahal masih belum jelas konstruksi hukumnya belum kuat, seperti yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Eka, konstruksi hukumnya, kemudian prarekonstruksinya dan lain sebagainya. Ya, tentunya penetapan tersangka kan bukan sesuatu yang mudah. Ada proses penyelidikan, ditemukan minimal 2 alat bukti, diduga kuat yang bersangkutan karena perbuatan atau keadaannya melakukan satu tindak pidana. Jadi menurut saya tidak bisa berspekulasi lagi karena desakan publik. Tapi kan memang fakta-fakta yang mendukung untuk itu. Dan ini yang penting sekali lagi saya tegaskan gitu loh. Proses penegakan hukum ini tidak boleh tergiring oleh opini publik dan kemudian yang harus dilakukan adalah berdasarkan fakta-fakta yang benar, fakta yang sebenarnya sehingga kemudian publik akan bisa mempercaya ini. Jangan kemudian terpengaruh opini, terpengaruh naturalisasi opini yang dimana kemudian mempengaruhi independensi. Publik akan bisa menerima berbagai macam proses pembuktian kalau memang itu logis. Dan saya kira pihak korban tentunya harus didengar tentang bagaimana keinginan, tentang bagaimana proses pembuktian yang dituntut dan sebagainya itu. Itu ya, rasionalisasi itu. Pak Eka, hal yang sama juga Anda harapkan dan mungkin sedang Anda siapkan sekarang oleh tim kuasa hukum? Ya, kami akan menindaklanjuti surat permohonan resmi kami kepada penyidik waktu itu untuk tindak lanjut dari ekshumasi. Artinya sampai saat ini kami juga belum mendengar soal hasil otopsi kedua, di mana hasil otopsi kedua itu bisa dijadikan dasar untuk prarekon atau rekonstruksi sehingga perkara ini bisa terang benderang gitu kan. Nah itu saja sih yang akan kami tempuh. Mengenai yang lain-lain bagaimana dengan kami uji balistiknya, tidak berspekulasi. Pak Eka? Hasil uji balistiknya? Kalau hasil uji balistik kami tidak melakukan itu ya, kami tidak memohon itu. Uji balistik itu kan inisiatif dari penyidik dan memang itu harus dilakukan gitu kan. Jadi langkahnya tetap seperti permohonan kami, track kami pada saat kami melakukan gelar perkara awal gitu, bahwa ini harus ada ekshumasi, harus ada prarekon yang melibatkan tim kuasa hukum dan itu terbuka. Oke. Dan apakah Anda meyakini bahwa bukan hanya 4 orang ini saja yang saya menyebutnya saya bolak-balik menyebutnya ini sindikat penegak hukum bukan oknum. Kalau 31 orang itu udah institusi. Gitu. Jadi apapun hasil dari penyidikan atau hasil dari sidang etik nantinya, saya minta dengan hormat kepada Pak Kapolri untuk mengumumkan siapa-siapa wajah-wajah yang sekarang lagi diperiksa itu dan perannya apa dan salahnya apa, biar publik tahu dan menilai apakah orang-orang seperti ini masih dibutuhkan di institusi kepolisian. Baik. Saya ke Pak Suparji terakhir. Pak Suparji, seberapa
Ya. penting Polri harus segera memberikan status yang jelas kepada mereka yang diduga melanggar kode etik internal, dan ini berkaitan juga dengan obstruction of justice yang memang ada di hukum pidana kita? Ya, sangat penting untuk segera ada kepastian hukum terhadap bagaimana peran-peran yang mereka lakukan kan gitu, sehingga publik menjadi tahu gitu. Karena sekarang ini kan kalau kemudian dikonstruksikan sebagai pelanggaran etik gitu, sementara ada unsur-unsur pidananya misalnya obstruction of justice, maka kemudian dianggap menjadi tidak adil. Ya. Oleh karenanya harus proporsional berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, dan Ya. kemudian pertanggungjawaban hukum apa yang harus dilakukan. Kemudian yang sedikit saya sampaikan adalah bahwa ini tadi saya mengatakan oknum, kemudian melibatkan banyak orang, dan kemudian tidak bisa konstruksikan sebagai sebuah institusi. Karena apa? Karena tentunya tidak ada keputusan institusional untuk melakukan itu, tetapi ada beberapa orang yang terlibat itu, yang kemudian tentunya tidak bisa dikonversi, tidak bisa dikonstruksikan sebagai sebuah kebijakan institusi. Itu yang tentunya harus kita bangun bersama supaya institusi ini kembali bekerja secara profesional, secara proporsional, secara independen sesuai dengan konsep presisinya gitu. Baik, kita masih akan terus memantau dan mengawal bersama-sama perjalanan kasus ini agar terang benderang. Terima kasih Pak Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, kemudian Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, atas waktu Anda sore hari ini.